warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pagi yang bahagia ini, di masjid yang kita cintai ini, sama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Tema yang kita akan bawakan pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan adab tidur. Adab tidur. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam mengatur segala lini kehidupan manusia, baik antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun antara manusia dengan manusia, antara pemimpin dan rakyatnya. Islam sudah atur antara rakyat dan pemimpinnya, ataupun antara suami dan istri, antara anak dan bapak, baik antara kita dan jiwa kita, antara diri kita dan jiwa kita. Islam telah atur semuanya. Baik. Di antara yang Islam atur adalah berkaitan dengan adab. Adab apa saja, sampai pun adab tidur, ya. Sampai pun adab tidur Islam itu atur kita. Kenapa? Supaya apabila kita mengamalkan adab-adab tidur sesuai dengan syariat Islam, berarti tidur kita juga bernilai ibadah. Jadi tidur pun dapat pahala, bukan hanya sholat ataupun puasa ataupun sedekah, bahkan tidur itu juga dapat pahala kalau kita mengamalkan adab-adab yang berkaitan dengan tidur ini. Tapi jamaah sekalian jamaah bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kita sampaikan adalah yang berkaitan dengan hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang sahih, yang sesuai dengan apa yang menjadi petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur. Nah, kita tidak mengambil redaksi yang lain ataupun hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu, enggak. Kita ambil semua dari hadis-hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, tidur ini itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidur termasuk salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi manamukum bil lail wan nahar wa bitigaukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasmaun." Kata Allah dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi", termasuk kebesaran-kebesaran Allah tidur kalian di waktu malam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar", termasuk tanda-tanda kebesaran Allah tidur kalian di malam dan siang hari. Coba bayangkan, kita diperintahkan kerja misalkan 1 bulan digaji 100 juta, tapi dengan syarat nggak boleh tidur.
nggak ada yang sanggup ya. Tidur itu suatu kebutuhan. Bahkan kita lihat ya, kalau kita mau bangun rumah, pasti kita posisikan tempat tidur yang bagus. Kalau ada rumah nggak ada tempat tidurnya, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Ataupun kos-kosan nggak ada tempat tidurnya, yang ada apa, tempat masak toh ya, nggak ada yang menginap mungkin. Jadi tidur ini ya merupakan kebesaran Allah SWT, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Di antara hal yang menunjukkan kalau tidur adalah kebesaran Allah SWT, kita perhatikan wahai saudara-saudaraku ya. Kalau kurang tidur bermasalah. Kalau kelebihan tidur juga bermasalah. Jadi tidur itu kita ambil adalah posisi yang pas dan merupakan suatu keajaiban ya. Tidur itu kita habiskan sepertiga hidup kita. Anggaplah kita tidur itu 8 jam ya. 8 jam sehari. Jam 10 misalkan. 10, 11, 12, jam 1, jam 2, 3, jam 4 ya. Subuh ya. 6 jam ditambah siang 2 jam ya, 8 jam rata-rata tidur manusia. Nah, kalau orang tidur 8 jam satu hari, berarti dia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur ya. Kalau umurnya 75 tahun berarti 25 tahun tidur ya. Tidur selama 20 tahun. Nah, dengan waktu tidur yang panjang ini, kalau kita tidak memperhatikan adab ya, kalau kita memperhatikan adab sesuai dengan adab-adab syariat, maka tidur kita bisa bernilai ibadah ya. Tidur kita bisa bernilai ibadah. Nah, beberapa adab yang berkaitan dengan tidur secara garis besar kita bagi menjadi 3. Di sana adab yang berkaitan dengan sebelum tidur. Yang kemudian yang kedua adab yang berkaitan dengan mimpi. Karena kita tidak bisa lepas ya antara tidur dengan mimpi ya. Mungkin seseorang itu bisa tidur tanpa mimpi, bisa ada. Tapi yang seringnya juga tidur itu ada mimpinya. Nah, maka di sini juga ada adab Islam yang mengatur. Mimpi juga ada yang mengatur dalam Islam. Ada hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga, adab yang berkaitan dengan bangun tidur. Jadi ada 3 garis besar. Adab yang berkaitan dengan tidur apa? Adab sebelum tidur, dan adab mimpi, kemudian adab ketika bangun tidur. Tapi yang pertama kita bahas adalah adab sebelum tidur. Adab sebelum tidur itu ada sekitar 9 poin. Ada 9 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak bergadang terlalu malam. Ini dibenci oleh syariat. Kecuali ada maslahat, ada sebab. Misalkan apa? Kerja, tuntutan kerja, enggak masalah. Atau sedang kajian malam gitu. Atau hal-hal yang memang kebutuhan kita. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka syariat kita tidak membolehkan atau makruh ya begadang malam kalau tanpa kebutuhan. Apa hadisnya? Ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Barzah di Sahihain, di Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, karena yakrahun nauma, diceritakan ya oleh sahabat ini Abu Barzah. Abu Barzah mengatakan, karena yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum isya. Jadi habis maghrib tidur Nabi benci. Demikian pula Nabi membenci wal haditsa ba'daha, dan ngobrol-ngobrol malam setelah isya kalau tanpa kebutuhan. Sekali lagi,
kalau tanpa kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidur begadang, efeknya apa? Bangun subuhnya telat, kemudian sholat subuhnya ngantuk, ya. Nggak bisa sholat malam, ada efek yang lain. Bahkan kalau kita lihat tinjau dari sisi medis, ya, kalau tidur terlalu malam itu tidak baik dengan hormon yang ada di dalam tubuh. Di sini saya cari beberapa referensi, ya, kekurangan tidur, maksudnya kalau tidur terlalu malam begadang begitu akan mempengaruhi pada gangguan kognitif, termasuk sulit berpikir jernih, mudah lupa, dan ada gangguan resiko gangguan mental dan depresi, kecemasan. Itu kalau apa? Kalau sering begadang, ya. Kalau sekali 2 kali nggak masalah, tapi kalau ada kebutuhan. Tapi ini yang pertama dari adab tidur. Yang kedua, kalau bisa sholat witir kalau dikhawatirkan nggak bisa bangun malam. Sholat witir apa? Sholat, ya kalau bahasa kita sholat tahajud, sama sholat witir, ya, itu sholat 3 rakaat minimal, sholat 3 rakaat minimal kalau dikhawatirkan kita nggak bisa bangun malam. Kenapa? Kebiasaan sahabat orang-orang soleh itu sholat malam, biasanya mereka sholat malam, yaitu bangun sebelum subuh, sebelum fajar shodiq, sholat witir. Bahkan menurut sebagian mazhab Abu Hanifah kalau tidak salah, itu mengatakan wajib sholat witir. Maka kalau dikhawatirkan nggak bisa sholat tahajud, boleh sholat di awal malam, boleh sebelum tidur, sholat 3 rakaat sebelum tidur. Ini pernah Nabi SAW ajarkan kepada Abu Hurairah, sholat witir sebelum tidur. Karena Nabi SAW mengetahui perihal Abu Hurairah, ya mungkin beliau sulit bangun malam, ya nggak semua orang bisa bangun malam, bangun jam 3 teng sholat tahajud atau sholat witir, nggak semua orang bisa. Nah, tipe-tipe orang yang nggak bisa seperti itu, maka boleh sholat tahajudnya di awal, di sebelum tidur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah dalam hadisnya, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Sahabatku, kata Abu Hurairah. Siapa? Nabi SAW. Sahabatku sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, memberikan aku wasiat kepada tiga hal. Yang pertama, siyam salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul bid. Puasa 3 hari ini terserah jenengan, bisa, ya, tapi yang paling utama itu hari-hari ganjil di tengah bulan, 11, 12, 13. Tapi kalau nggak bisa nggak masalah, bisanya tanggal 1, terus tanggal 29, terus tanggal 30-nya boleh. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Nah, ini dianjurkan. Itu yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, wa rakaatain duha, salat 2 rakaat duha, salat 2 rakaat duha. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadikan pembahasan kita, wa an utira qabla an anam, dan aku salat witir sebelum aku tidur. Nah, ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita hendak tidur, kita niatkan ibadah. Ketika kita hendak tidur, kita niatkan ibadah. Bagaimana caranya? Tidur kok niat ibadah. Kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, dengan tidur ini aku niatkan supaya aku kuat bisa beribadah kepadamu. Dengan tidur ini
supaya aku bisa kuat untuk bisa beribadah kepadamu, atau bisa bangun pagi dengan segar untuk bisa beribadah kepadamu. Nah, ini salah satu niat ibadah ketika dalam tidur. Bisa jadi Allah SWT mewafatkan kita pada saat kita tidur. Banyak kejadian ya, tidur dia adalah akhir dari kehidupan dia ya, tidur terus nggak bangun lagi, banyak. Nah, kalau kita wafat dalam kondisi ibadah itu lebih baik daripada wafat bukan dalam kondisi ibadah. Makanya kalau niat tidur dengan niat ibadah, berarti tidur itu didapat pahala. Dengan tidur kita Allah berikan pahala. Gimana tadi niatnya apa? Tidur niatnya untuk menguatkan badan kita supaya bisa kuat beribadah kepada Rasulullah Ta'ala. Nah. Karena tidur itu apa ya? Ibarat kematian ya. Kalau kematian itu Allah pegang jiwa secara keseluruhan, kalau tidur sebagian. Makanya para ulama mengatakan mati itu kematian al-kubro, wafatul kubro. Mati itu apa? Wafat kubro, kematian yang besar. Adapun tidur wafat sugro, apa? Kematian yang ringan, kematian yang ringan. Apa dalilnya kalau tidur itu kematian? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallazi yatawaffakum billail. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam dan siang hari. Wallazi yatawaffakum billaili wan nahar. Allah lah billaili wa ya'lamu ma jarahtum. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari saat kalian tidur. Jadi tidur atau wafat apa? Wafat sugro, wafat kecil ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati dan mewafatkan jiwa yang belum mati ya, maksudnya tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, Allah pegang jiwa yang sudah mati, wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang belum mati ya, maksudnya ketika dia tidur Allah lepaskan, kembalikan lagi ke jasadnya. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan Allah akan pegang roh ini ya, sampai memang benar-benar dia mati kubur, Allah akan ambil jasad ini roh jiwa ini. Kata Allah, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Hal tersebut adalah suatu tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, ini yang ketiga dari adab tidur, yaitu tidak begadang. Pertama, yang kedua sholat witir kalau dikhawatirkan tidak bisa bangun tengah malam. Kemudian yang ketiga niat ibadah. Yang keempat di antara adab tidur wahai jemaah, yaitu muhasabah diri. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah mengingat apa yang kita lakukan hari ini. Misalnya nanti saat kita mau tidur malam, kita ingat hari ini aku melakukan dosa ini, aku gunjing orang, ngomongi kejelekan orang, apa hukumnya? Haram. Kemudian di malam itu Anda istighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, ya. Tadi aku melihat gambar-gambar yang enggak dibolehkan, ya. Astagfirullah. Jadi malam itu kita muhasabah diri, kita istighfar kepada Allah pada malam hari itu sebelum kita tidur. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sufi istighfaran kasirah. Sungguh beruntung orang yang pada hari kiamat mendapatkan istighfar yang banyak pada hari. Dan Umar ibn Khattab pernah mengatakan,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung, hisablah diri kalian sebelum datangnya hisab pada hari kiamat. Kalau Allah kita minta ampun kepada Allah, Allah maafkan. Tapi kalau kita nggak minta ampun, ya bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi enggak, ya sama. Minta ampun Allah SWT itu lebih baik daripada kita nggak minta ampun, bertobat kepada Allah SWT. Kata tadi yang kita sebutkan, ya, Umar pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Kata Umar, al yauma amalun wala hisab. Pada hari ini kita hidup di dunia ini adalah hari beramal, tidak ada hari perhitungan. Wal ghadan al hisab wal amal. Adapun besok pada hari kiamat nggak ada lagi amal, yang ada apa? Perhitungan amal, Kemudian yang kelima di antara adab sebelum tidur yaitu zikir. Apa bentuk zikir itu? Dalam hadis disebutkan membaca ayat kursi dan membaca 3 qul. 3 qul apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas. Caranya gimana? Dibaca 3 kali, misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian tangan dikatupkan, ya. Membaca 3 qul, kemudian ditiup di tangan, kemudian diusapkan di kepala, di tangan, kemudian di badan, untuk benteng diri. Karena apa? Sihir itu kebiasaan penyihir itu bereaksi di malam hari. Nah, ketika seorang itu membentengi diri dari ayat Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari pengaruh sihir. Gimana caranya? Baca qul 3 kali, qul huwallahu sekali, ya, kemudian tiup, usapkan di badan. Ulangi sampai 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusap di kepala, di muka, kemudian di anggota tubuh, ya. Ada hadisnya dari sahabat, dari istri Nabi, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Nabi, yang tahu keadaan Nabi tentunya istri Nabi, ya. Istri Nabi cerita, Aisyah mengatakan Nabi saat malam hari hendak tidur, Nabi katupkan tangannya, jama'a kaffaihi, summa nafasa fiha faqara'a fiha qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsah bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Nabi tiupkan nafasnya di tangan, kemudian Nabi usap di semua jasadnya yang mampu, ya. Kalau nggak mampu mungkin di bagian mana nggak mampu, nggak masalah, yang penting secara zahir saja, ya. Wa yafalu zalika, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yafalu zalika salasa marrat. Nabi melakukan hal tersebut tiga kali, ya, 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Ada kisah yang unik berkaitan dengan ayat kursi, ya. Itu dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga barang zakat. Jadi dahulu barang zakat itu dikumpulkan, kemudian ditaruh di satu tempat, kemudian ada yang jaga. Nabi perintahkan siapa waktu itu? Abu Hurairah jaga harta zakat ini, entah itu berupa kurma, ya, ataupun gandum, ya, dijaga. Kemudian kata Abu Hurairah, pada malam hari itu datang seseorang, itu nyolong, ya. Dia
datang ke tempat itu, kemudian nyuri apa? Nyuri kurma. Ngambil beberapa kurma, diambil. Kata Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan kadukan kau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah. Kemudian orang ini mengatakan, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Aku lagi butuh makan. Aku punya keluarga di rumah. Dan aku sangat kesulitan, berat, butuh makan. Kemudian aku merasa kasihan, kata Abu Hurairah. Ya udah, aku lepaskan. Aku lepaskan. Besoknya Nabi SAW mengatakan kepadaku, entah Nabi dapat wahyu dari Allah SWT, Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Yang kau jumpa ketemu maling, ya, kata Rasulullah, apa yang dilakukan dia? Abu Hurairah ceritakanlah. Dia ngambil beberapa kurma, kemudian aku interogasi, kemudian mengatakan, aku lagi butuh, sangat kebutuhan, aku punya keluarga. Akhirnya aku lepaskan. Kata Nabi SAW, ama innuhu qad kazzabaka wa sayaudu. Kata Nabi SAW, orang itu dusta, nanti dia kembali lagi. Malam nih, kata Nabi, kembali lagi. Akhirnya benar. Pas malam kedua, orang itu datang lagi nyolong kurma, ya. Nabi Abu Hurairah mengatakan, wallahi la arfa'annaka ila Rasulullah. Demi Allah, aku kadukan kau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ucapannya. Aku lagi butuh makan, aku punya keluarga. Dia mengibah, ya. Akhirnya sama, Abu Hurairah bersikap yang sama. Aku lepaskan lagi. Masya Allah, itu rahimnya sahabat. Aku lepaskan lagi. Biar kata orang itu, biarkan aku pergi. Aku sangat butuh, aku memiliki tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali lagi, insya Allah, ya. Aku tidak akan kembali lagi. Kata Abu Hurairah, baik, jangan kembali lagi, ya. Akhirnya besoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanmu tadi malam? Ya Rasulullah, dia datang lagi. Benar, ya, kata sabdanu. Datang lagi, kemudian nyolong beberapa kurma, kemudian dia beralasan nggak kembali lagi. Akhirnya aku lepaskan, ya. Kata Nabi, faqad amma hadza faqazaba wa sayaudu. Ini dusta ini orang. Nanti malam datang lagi. Ternyata benar, ya. Pas malam hari datang lagi. Kali ini Abu Hurairah nggak kasih ampun, ya. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, benar-benar aku akan kadukan kau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi dia mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Lepaskan aku, sebagai gantinya aku akan ajarkan kepada engkau satu kalimat yang akan bermanfaat bagimu. Kata Abu Hurairah, "Mada, apa itu?" Kata orang ini, "Iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Kalau engkau mau tidur, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiri ayat kursi. Kata orang ini, sesungguhnya ayat itu bermanfaat bagimu. Kemudian Abu Hurairah lepaskan lagi. Besoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka?" Wahai Abu Hurairah, bagaimana apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, dia ngaku akan mengajari kepadaku beberapa kata, dengannya aku akan bermanfaat dan Allah akan memberikan perlindungan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa itu? Yaitu supaya aku membaca ayat kursi sebelum tidur.
Kemudian apa kata Nabi SAW? Amma innahu qad sadaqaka. Orang itu telah benar walaupun dia pendusta, ya. Kemudian Nabi mengatakan, Ata'lam man tukhatibu mundu salasati layalin ya Abu Hurairah. Tahukah engkau siapa yang datang kepadamu 3 hari ini wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, enggak tahu, pokoknya dia bentuknya manusia, dia ngambil kurma, nyolong, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka syaitan. Itu setan. Itu setan yang menjelma menjadi manusia kemudian nyolong kurma, dan dia mengajari sesuatu yang benar, ya. Kata Nabi, sodakoka, dia telah jujur kepadamu. Maka membaca ayat kursi sebelum tidur adalah salah satu benteng kita dari gangguan setan, Kemudian zikir yang lain tadi apa? Qul huwallahu ahad, 3 qul itu, kemudian ayat kursi. Yang ketiga adalah membaca tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, dan takbir 3 kali sebagaimana sholat. Selesai sholat kan kita disunahkan untuk membaca 3 macam zikir itu sebanyak 33 kali. Demikian pula ketika sebelum tidur diperintahkan membaca tasbih apa Pak? Subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, ya. Sebanyak 33 kali. Bisa kita coba dahulu. Jadi hadis ini itu sebelumnya ada sebab. Dahulu Fatimah siapa? Istri Ali. Siapa dia? Anaknya Nabi SAW. Jadi ceritanya, ya, Fatimah ini memiliki pekerjaan yang banyak, capek, harus ngadon tepung tiap hari, ya, untuk buat makan atau memberi makan unta, ya, banyak pekerjaan. Sehingga Fatimah ini mengadu kepada Nabi SAW supaya Nabi berikan pembantu untuk membantu pekerjaan di rumah. Jadi capek gitu, ya, butuh pembantu, ngadu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ketika itu Fatimah datang ke rumah Nabi, minta didatangkan pembantu. Tapi Nabi nggak ada di rumah saat itu. Yang ada istrinya Aisyah. Jadi Fatimah minta bantu Aisyah sampaikan kepada Nabi kalau mereka butuh pembantu untuk membantu pekerjaan di rumah karena capek, ya. Tiap hari harus begini. Maka Fatimah bercerita, Rasulullah datang kepada kami saat kami sedang berbaring tidur. Jadi mungkin malamnya Nabi datang kepada Fatimah. Saat itu saya dan Ali sedang dalam pembaringan mau tidur, ya. Kemudian Fatimah mau bangkit, ya. Kata Nabi, maka anakah tetap di tempat tidurmu, gak apa-apa. Akhirnya Nabi SAW duduk di firasnya, di kasur antara Ali dan Fatimah. Kata Fatimah, hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak Nabi pada diriku, ya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada, kita sebutkan secara makna, ya, bersabda kepada Fatimah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Capek ini, butuh pembantu. Mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada kalian minta? Jika kalian hendak tidur atau baring di tempat tidur, maka bacalah Subhanallah salasun. Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30, Allahu Akbar arba'an wa salasin, ya, afwan. Yang Allah Akbar takbirnya 34 kali, ya.
Subhanallah salasan wa salasina 33 kali, alhamdulillah salasan wa salasin, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Dulu ana pernah mendapatkan cerita ya, saudara yang mengamalkan ini, masya Allah, besoknya nggak capek kerja ya, dia amalkan ini, baca zikir 33 kali, besoknya nggak capek. Masya Allah ya. Fatimah minta pembantu, Nabi ajarkan ini. Dan Ali ketika meriwayatkan hadis ini, kata Ali, dan aku tidak pernah meninggalkan semalam pun kecuali aku mengamalkan perintah Nabi SAW. Kemudian yang pendengar mengatakan, wahai Ali, sampai sekarang kau masih mengamalkan? Sampai sekarang aku masih mengamalkan perintah Nabi SAW, yaitu zikir tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 34 kali ya. Bisa kita coba insyaallah ya. Kemudian yang keenam diantara adab sebelum tidur adalah apa? Berwudu walaupun junub ya. Walaupun junub ya, berwudu sebelum tidur. Kemudian ketika berbaring itu berbaring pada posisi kanan, sisi kanan ya. mereng ke kanan, bukan mereng ke kiri ya. Bagaimana kalau setelah itu berubah posisi? Enggak masalah, yang penting awalnya apa? Mereng ke kanan. Kalau setelah itu berubah posisi, ya wallahu alam, Allah enggak membebani kita sesuatu yang tidak kita mampu. Kata para ulama, yang penting awalnya mereng posisi ke kanan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak ya. Di kitab ini disebutkan ya, kitab Abdurrahman Nur Yaman, zikir dan doa sepanjang masa. Di kitab ini disebutkan ada sekitar 7 doa, macam-macam doa sebelum tidur. Yang masyhur bagi kita apa? Bismikallahumma amutu wa ahya, itu satu macam. Kalau mau amalkan yang lain boleh. Jadi sunnah yang sikapnya itu ragam dan dia tidak bertentangan, maka boleh kita mengamalkan salah satu darinya. Supaya apa? Hikmahnya supaya kita nggak bosan ya, supaya kita mengamalkan semua perintah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terserah mengamalkan ini, mau kemudian besoknya mengamalkan ini, baca semuanya juga, masya Allah baik. Nah, berdoa. Kata Nabi dalam hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Iza ataita madja'aka faltawaddo." Kalau engkau mau tidur, kata Nabi, wuduklah. Walaupun junub ya. Wudu akali salah, sebagaimana wudukmu saat sholat, kata Nabi. Summa tadji ala syikikal aiman, kemudian merenglah, posisikan tubuhmu ke sisi kanan. Sisi kanan ya. Sisi kanan. Summa kul, kemudian doalah. Allahumma aslamtu ya. Allahumma aslamtu, ini doanya yang panjang yang disebutkan di sini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawattu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Nah, ini yang panjang ya, tapi kalau yang mau yang pendek monggo ya. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini kemudian Allah wafatkan pada malam hari, pada hari itu tufiya alal fitrah, dia wafat dalam kondisi fitrah. Nah, ini dalam kondisi Islam. Nah, ini hadis Bukhari dan Muslim ya, sahih. Tadi kita sebutkan walaupun junub ya, walaupun junub. Apa hadisnya ada? Nabi pernah mengatakan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayar kudu ahaduna wa junub, apakah
boleh bagi kami tidur pada saat itu kami junub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am iza tawaddu'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Boleh kalau wudu salah seorang dari kalian, maka boleh dia tidur dan walaupun dia dalam kondisi junub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita singgung ya, kalau tidur posisi miring kemana? Ke kanan. Ternyata jamaah, dalam medis itu sangat pengaruh. Kenapa? Paru-paru kita, paru-paru itu yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih besar. Kalau jenengan tidur ke kiri, berarti akan memberatkan paru-paru itu. Ya, ke kiri kan lebih kecil paru-parunya, kalau ke kanan lebih besar. Maka kalau tidur ke kanan, posisi yang paling pas. Paru-paru itu lebih besar di situ, jadi nggak ada beban di paru-paru yang kiri. Nah, itu salah satu hikmah medisnya. Sehingga saat tidur pada posisi kanan, ya paru-paru kiri tidak terbebani karena dia lebih kecil. Maka hal ini bisa membantu paru-paru bekerja lebih optimal dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian tidur pada posisi kanan itu mendukung kesehatan jantung, ya, mengurangi tekanan pada jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian apa? Meningkatkan pencernaan. Bisa jenengan lihat ya, risetnya atau penelitiannya ya. Meningkatkan pencernaan. Posisi ini membantu makanan bergerak lebih lancar di lambung ke usus ya. Masya Allah, ya Allah menjadikan, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu yang lebih baik bagi kita. Allah menciptakan kita, Allah tahu yang lebih baik bagi di tubuh kita ya, bagi tubuh kita. Dan tidaklah syariat itu menuntun kita pada satu perintah kecuali di dalamnya ada kebaikan yang banyak ya, atau kebaikan yang murni. Adapun tidur tengkurap, ini yang dilarang. Tidur tengkurap ini dilarang. Dari sahabat Abu Hurairah ya, dari sanad yang hasan, bahwasanya Nabi pernah melihat seorang muttaji'an ala batnihi, tidur perutnya apa? Beralaskan perut. Maksudnya tidur telungkap atau tengkurap. Kata Nabi apa? Inna hazihi dija'ata la yuhibbuhullah. Adapun posisi tidur kayak gini, kata Nabi, Allah nggak sukai. Allah nggak sukai. Kenapa ya? Kalau tidur tengkurap itu memaksa leher untuk menoleh ke satu sisi dan waktu yang lama. Itu kata dokter. Kalau tidur tengkurap itu memaksa leher menoleh kepada satu sisi dalam waktu yang lama, dan itu bisa menyebabkan kaku leher, bahkan saraf terjepit. Saraf terjepit. Posisi tidur tengkurap menekan dada ke perut dapat menghambat pergerakan diafragma dan mengurangi aliran udara ke paru-paru. Nggak baik ya. Nggak baik. Dulu saya pernah membaca satu tulisan ya, tidur tengkurap bagi bayi itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian malah ya. Nggak bagus ya. Itu yang keenam diantara adab, yaitu apa? Berwudu, kemudian ketika tidur posisikan badan ke kanan dan membaca doa. Yang ketujuh yaitu mengibaskan tempat tidur. Tempat tidur dikibas, dibersihkan, entah pakai sapu khusus ya, ada, atau pakai kain sarung ya. Supaya apa? Menghindari ada gangguan, entah itu ada kalajengking di apa? Di tempat tidur sebelumnya, atau ada semut yang bisa masuk ke telinga ya, atau binatang-binatang lain. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi ketika kita ngibaskan, membersihkan tempat tidur,
kita niatkan mengamalkan perintah Nabi, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dapat pahala ya. Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi dalam hadisnya, "Iza awa ahadukum ila firashihi falyakhus dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu falyusallimallah wa innahu la ya'lam ma khalafahu ba'dahu ala firashihi." Apabila salah seorang di antara kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, maka hendaklah ia mengambil bagian sarungnya kemudian mengibaskannya sambil menyebut nama Allah, bismillah ya. Karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat tidur setelah ia meninggalkannya ya. Bisa jadi ada binatang. Masya Allah, Islam itu sangat memperhatikan ya, kebaikan tubuh kita ya, kesehatan tubuh kita. Kedelapan di antara adab sebelum tidur yaitu mematikan pelita. Bahasa kita apa ya? Bahasa Jawanya uple. Tahu uple? Uple ya. Uple. Atau lilin. Lilin lebih bahaya. Kalau lilin itu ada kandungan apa ya? Saya pernah baca. Kalau uple ya juga. Kenapa? Kalau kita tidur itu api hidup itu bisa menyebabkan apa? Pertama kebakaran. Kan nggak tahu kita tidur di samping ada api, kemudian kesenggol kebakaran. Ya. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya. Diceritakan bahwasanya ihtaraqo baitu ala ahlihi bil Madinah minal lail. Suatu saat di Madinah ada satu rumah itu kebakaran dan penghuninya kebakar. Falamma hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, inna hazihin nar innama hiya aduun lakum. Api ini musuh kalian. Kata Nabi, faiza nimtum fa'atfi'uha ankum. Kalau kalian mau tidur, matikan api-api itu. Jadi kalau kita lihat fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, apa hukumnya mematikan api ya, ketika sebelum tidur? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti kalau upleknya hidup berdosa ya. Kalau konsekuensi itu hukumnya wajib ya. Bagaimana dengan lampu? Tadi kita bicara api beda ya dengan lampu. Lampu kan nggak menyebabkan kebakaran ya. Para ulama mengatakan kalau lampu juga disunahkan, bukan diwajibkan, tapi disunahkan dimatikan. Itu kalau apa? Lampu ya. Jadi kalau lampu lebih baik ya yang redup, jangan yang terang. Coba jenengan lihat bagaimana riset dokter. Ternyata kalau lampu itu tetap hidup juga, maka punya efek. Kalau lampu tidur, lampu nyala, itu punya efek. Apa efeknya? Gangguan melatonin, hormon yang bisa mengatur siklus tidur, sehingga tidur itu nggak nyenyak kalau lampu nyala saat tidur malam. Masya Allah, ini syariat. Karena apa? Kalau lampu nyala itu memberikan otak tetap dalam kondisi waspada, sehingga nggak nyaman kalau tidur. Akhirnya tidur jadi pendek, sering terbangun atau merasa lelah saat bangun, dan ada resiko jangka panjang kalau apa? Tidur dengan lampu nyala. Kecuali lampu redup ya, redup kan nggak ada sinar yang kuat. Kan lampu itu punya panas ya. Lampu itu punya panas. Jadi matikan api atau lampu ya. Kalau mau tetap pakai sinar ya nggak apa-apa, tapi sinar yang redup itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, adab sebelum tidur yaitu menutup bejana-bejana yang masih terbuka, di antaranya jendela ya, ataupun gelas yang masih kebuka ada airnya, teko yang masih kebuka ditutup ya. Ataupun piring yang ada makanannya ditutup ya.
Itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu ya, jendela ditutup semuanya. Tapi selama ini saya melakukan itu, apakah dapat pahala? Tergantung niat. Kalau kita menutup jendela, kita menutup rumah, kita menutup gelas yang ada airnya, kita niatkan ini perintah Nabi, dapat pahala. Tapi kalau nggak ada niatnya, nggak dapat pahala. Masya Allah. Jadi niat itu bisa membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat bisa membedakan antara amal sunnah dengan amal wajib. Sama-sama sholat 2 rakaat subuh, bisa jadi niatnya niat qobliyah, bisa jadi niatnya niat subuh ya. Jadi niat itu sangat berpengaruh dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat ya. Amal itu tergantung pada niatnya ya. Terkait menutup bejana-bejana itu, Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi katakan, izas tajnaha lailu junuhul lail fakufu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina izin fa iza zahaba sa'atan min al-isya'i fakhalluhum wa aqlik baba wadhkur ismallah wa atfi misbahak wadhkur ismallah wa afi shiqa'ak wadhkur ismallah wa khambir ina'aka wadhkur ismallah walau ta'rudu alaihi syai'a. Dari Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, apabila malam mulai gelap, tahanlah anak-anak kalian. Kalau maghrib ya, tahan, masuk rumah anak-anak kalian, karena saat itu setan sedang berkeliaran, kata Nabi SAW. Tapi kalau sudah waktu malam, maksudnya mungkin udah isya ya, silakan kalau mau keluar nggak masalah. Kemudian kata Nabi, tutup pintu rumah kalian dan bacakan bismillah ya. Kemudian padamkanlah api, kemudian sebut bismillah. Tutup tempat air ya, baca bismillah. Kemudian tutup bejana, maksudnya piring yang ada makanannya, tutup ya. Kemudian baca bismillah. Kalau nggak ada penutup ya, kata Nabi misalkan ya, nggak ada penutup nih, nggak ada tutup, apalagi di rumah nggak ada tutup, letakkan sesuatu di atasnya, entah itu siwak ya, kata Nabi, atau yang lainnya. Sekarang masya Allah banyak penutup di rumah ya, masa nggak ada penutup ya. Ini kalau nggak ada penutup, kata Nabi, letakkan sesuatu di atasnya ya. Nah, ini 9 adab sebelum tidur ya. Yang terpenting adalah mengamalkannya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengamalkan. Jadi perlu kita ketahui ya, semakin kita itu dekat dengan dalil, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu mendekati dalil, semakin seorang itu mengamalkan perintah, semakin tinggi derajat dia di sisi Allah SWT. Tapi kemudian yang kedua, adab yang berkaitan dengan mimpi. Kenapa? Karena tidur nggak lepas dari itu. Tidur nggak lepas dari mimpi. Ternyata mimpi juga diatur oleh Islam. Mimpi juga diatur oleh Islam. Ada adab-adab yang berkaitan dengannya ya. Tapi mimpi, wahai jamaah, itu ada 2, mimpi baik atau mimpi buruk ya. Bagaimana kalau mimpi baik? Ini ada adabnya. Kalau kita mimpi baik, misalkan mimpi bertemu Nabi SAW, ada di sini yang sudah pernah bertemu Nabi dalam mimpinya? Masya Allah ya. Saya belum pernah sampai sekarang. Tapi tentunya kalau mimpi bertemu Nabi, mimpi yang benar ya. Nabi pakai sarung, kemudian pakai peci Indonesia, itu Nabi bukan ya? Enggak ya. Atau
ngaku mimpi bertemu Nabi tapi nabinya rokokan misalkan. Nggak mungkin ya, Nabi nggak rokokan. Tentunya mimpi bersama Nabi itu harus sesuai dalil ya. Nabi itu sifatnya seperti apa ya, kemudian perawakannya seperti apa, karena nggak mungkin setan itu menyerupai Nabi ya. Nggak mungkin setan itu menyerupai Nabi SAW. Nah, mimpi baik ada adabnya. Pertama, apa, memuji Allah SWT, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua adabnya yaitu hanya mengabarkan kepada orang yang dia cintai. Kalau mimpi baik kita ngabarkan kepada orang yang enggak kita cintai, kepada musuh misalkan, nanti dia tafsirkan dengan tafsiran yang jelek ya. Kemudian yang ketiga tentunya ada hadisnya, cuma saya nggak sebutkan karena waktu nggak cukup ya. Kemudian yang ketiga ya, hanya tiga ya. Adab ketika mimpi baik apa? Bersyukur kepada Allah, hanya mengabarkan kepada orang yang dia cintai. Kemudian yang ketiga, menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Masa mimpi bertemu Nabi tapi ditafsirkan dengan tafsiran jelek ya. Tafsiran yang baik itu ketika mimpi baik ya. Yang kedua ya, kalau mimpi buruk apa adabnya? Kalau mimpi buruk, yang pertama berlindung dari setan, karena dalam hadis Nabi mengatakan mimpi buruk itu dari setan, adapun mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mimpi buruk ya posisi kita harus rubah. Kalau misalkan di kasurnya di pojok ya, dia pindahkan sedikit misalkan, ubah posisi. Kemudian meludah 3 kali ke arah kiri. Meludah ini bukan mengeluarkan, maksudnya isyarat ya, gitu ya. Kalau di samping kirinya ada temennya diludahi ya. Malah masalah. Kemudian memohon perlindungan dari Allah SWT dari kejelekan mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jangan ceritakan. Nah ini masalah ini. Kalau mimpi jelek ceritakan, besok saya mimpi apa, ketemu genderuwo atau ditangkap apa, ceritakan ke orang-orang, nggak boleh ya. Kata Nabi apa? Iza ra'a ghairu zalika mimma yakrah fa inna ma hiya minasyaitan falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin. Kalau mimpi jelek, kata Nabi, jangan kalau mimpi jelek, kata Nabi, sesungguhnya mimpi itu dari setan. Minta lindunglah kepada Allah. Wa la yadhkurha li ahadin, jangan ceritakan kepada seorang pun. Ini kalau mimpi jelek, jangan ceritakan kepada seorang pun, kata Nabi. Fa innaha lan tadurruhu, karena mimpi itu tidak akan memudoratinya. Mimpi dari setan dibuat ini, kemudian apa? Apalagi merintahkan bunuh anak. Ada ya? Berita seorang ayah bunuh anaknya karena mimpi tadi malam. Nah, ini bahaya nih ya. Ini pentingnya kita menjaga adab sebelum tidur supaya apa? Nggak diganggu setan, ya. Nah ini berkaitan dengan mimpi ya. Mimpi jelek dan mimpi buruk ya. Yang terakhir adalah adab bangun tidur ya. Tidur kan nggak berkaitan dengan sebelum tidur, kemudian mimpi dalam tidur itu, kemudian ketika bangun tidur. Ada bangun tidur yang pertama adalah bangun lebih awal. Usahakan ya sebelum subuh kalau bisa. Kalau nggak bisa bangun lebih awal, minta bantuan pakai alarm ya, alarm. Yang penting bangun lebih awal. Karena keumuman sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkalilah umatku di waktu pagi-paginya. Bukur itu bukan matahari terbit ya, tapi waktu bahasa Jawanya surup ya. Surup ya, atau pagi-pagi ya. Wa barik li ummati fi bukuriha. Allah berkahilah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berkahnya umatku di pagi-paginya. Kemudian ada bangun tidur apa? Doa. Ini tadi udah doa bangun tidur atau belum? Apa doa bangun tidur, Pak? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Allah matikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Kemudian yang kedua di antara adab setelah bangun tidur yaitu mengusap wajah. Pernah yang lihat orang bangun tidur mengusap wajah? Tangan kanan ya, mengusap wajah. Itu sunnah. Bangun tidur mengusap wajah itu sunnah, karena kata Nabi menghilangin asar. Mungkin di wajahnya ada bekas kasur ya, ataupun kotoran diusap wajah. Ketika jenengan bangun tidur usap wajah dengan niat perintah Nabi, dapat pahala. Bangun tidur usap wajah, kalau nggak ada niat nggak dapat pahala. Dengan niat ini perintah Nabi, dapat pahala. Kata Nabi dalam hadisnya, bitu inda khalati. Ini hadisnya diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan punya bibi ya. Bibinya Maimunah istri Nabi. Nah, kata Ibnu Abbas, aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah ya, istri Nabi. La anzuronna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faturihat Rasulullah wisadah ya. Aku benar-benar pengen tahu bagaimana bentuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faturihat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wisadah. Nabi kemudian pas mau tidur, Nabi dikasih bantal. Fanama Rasulullah fi tuliha, dan Rasulullah tidur di malam itu dengan panjang. Kemudian setelah bangun kata Ibnu Abbas, faja'ala yamsah an-nauma an wajhi. Setelah bangun Nabi usap apa? Wajahnya dengan tangannya. Summa qara'al ayat al-ashrah al-awakhir min Ali Imran. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ini merupakan apa? Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, adab bangun tidur adalah setelah kita usap wajah ya. Kemudian setelah kita berdoa apa? Kita wudhu dan sholat. Kita wudhu dan sholat. Kenapa? Karena saat orang itu tidur itu ada ikatan setan. Ada ikatan setan. Dalam hadis kita langsung bacakan artinya ya. Setan mengikat 3 ikatan di bagian belakang kepala salah seorang dari kalian ketika ia tidur. Jadi ada ikatan setan. Wallahu alam, ini hadis Nabi SAW. Hadis Bukhari, Muslim ya. Kata Nabi, setan mengikat 3 ikatan di belakang kepala kalian saat kalian tidur. Saat pada setiap kalian tidur, maka setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jadi kita tuh dihiasi oleh setan untuk tidur terus ya, jangan salat malam. Taib. Jika ia bangun lalu mengingat Allah, mengingat apa? Baca zikir tadi, alhamdulillahillazi ahyana, zikir ataupun baca ayat, maka lepas satu ikan itu, lepas satu ikatan. Dan jika ia berwudu, maka lepas satu ikatan yang lain, 2. Dan jika sholat, maka lepas ikatan yang ketiga. Lepas ikatan yang ketiga, sehingga pada pagi harinya ia dalam keadaan segar dan bersemangat. Segar dan bersemangat. Namun jika ia tidak melakukan itu, ia akan bangun dalam keadaan jiwa yang buruk dan malas. Kemudian yang keempat di antara adab bangun tidur yaitu misalkan ada gelas ya, gelas minum,
jangan masukkan tangan kecuali setelah kita cuci tangan. Atau ada makanan gitu, ada makanan kita mau makan dengan tangan, nggak boleh. Maka perintah Nabi, cuci tangan dulu sebelum kita ngambil makanan, atau nggak masukkan tangan ke gelas misalkan, nggak boleh. Sebelum masukkan tangan ke gelas ataupun ke air, maka nggak boleh sebelum kita cuci tangan 3 kali. Kata Nabi dalam hadisnya, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadah." Kalau kalian bangun tidur dari tidur kalian, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sampai dia cuci dulu 3 kali ya. Apalagi sekarang mudah ada keran ya, di rumah keran ataupun gayung, cuci 3 kali. Kata Nabi, sesungguhnya dia nggak tahu di mana tangannya berada pada malam hari itu, entah garuk-garuk apa ya. Nggak tahu tangannya kemana. Yang terakhir ada bangun tidur adalah bersiwak atau gosok gigi. Ada gosok gigi ya. Kalau jenengan lihat penelitian ya kedokteran, tidur itu ada reaksi di mulut kita, reaksi entah itu makanan atau apa ya. Tapi kalau pagi hari itu ada bakteri di situ. Nah, kalau kita gosok gigi, dalam hadis siwak ya, bersiwak ya, makomnya sama ya dengan gosok gigi, walaupun siwak itu lebih aman ya. Nah, ketika orang itu bersiwak, maka zat-zat bakteri itu akan hilang ya. Nah, ataupun hal yang menyebabkan karang gigi yang lainnya. Nah, ini adab terakhir dari adab bangun tidur ya. Intinya yang kita bahas adalah adab sebelum tidur. Ada berapa tadi? Ada 9. Kemudian adab saat tiduran, mimpi ya. Mimpi itu ada mimpi baik dan mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu nggak perlu ceritakan ya. Dan dia nggak akan mudarat kepada kita ya. Kemudian yang terakhir adab bangun tidur, ada 5 adab. Tapi demikian jamaah yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangannya, dan sama-sama kita amalkan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengamalkan adab, mendekat kepada dalil dan syariat, itu akan menjadikan hidup kita lebih baik dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masiri ilaih innahu alimun khabir. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.